Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad bin Kiai Ahmad Mukhlisun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk duduk di tempat ini. Yang saya muliakan Habib Hamid Hafizahullah Ta'ala, yang saya muliakan para asatid dan juga sederek-sederek warga Gunung Lawak, oleh warga Kerincing, para santri-santri, para pelajar, semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan untuk duduk, sama-sama duduk dalam rangka apa ini? Peresmian ini ya jadi resmi, tadinya belum resmi terus kan diresmikan. Ini itu patut disyukuri ya. Ada masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada masjid, insya Allah di situ ada berkah, sumber berkah itu masjid. Apalagi kok pondok nyambung dengan masjid, nah ini insya Allah berkah. Jadi kita patut syukuri, maka kita datang sama-sama sini. Jadi pondok kita ini atau sekolah kita ini, SMK, SMP, ini SMK, SMP ini SMK ini tidak seperti sekolah-sekolah yang biasa, ya seperti sekolah-sekolah yang biasa, ya. Inni lastu kahayatikum, lain daripada yang lain. Ini sekolah tapi ada ngapal ke Quran barang, ada program dakwahnya. Ini termasuk cita-citanya, ya toh, cita-cita bapak saya. Ya bapak itu nanti kalau sudah ngapal Quran, sudah sekolah ini, sudah ngapal Quran, udah kok wonge pinter, cerdas, bisa mondok, bisa pertama ya mondok agama, itu bisa neruskan ngapal Quran, ngatamkan. Nah termasuk ya cita-cita Syekhun Al-Walid bapak saya rahimahullah ta'ala ini, supaya nanti itu ada menteri-menteri hafal Quran, nah, supaya nanti ada pejabat-pejabat hafal Quran ya. Kalau di Pakistan, di Yordan sana ini tentara polisi dua hafal Quran, bahkan ada kompetisi dalam tentara itu, kompetisi musabaqah hifdzil Quran itu ada. Nah, di Indonesia ini belum ada. Wong kadang ustadznya aja nggak hafal Quran. Oh di sana yang sudah maju agamanya, di Pakistan tentara udah hafal Quran, tukang roti udah hafal Quran.
nanti kita doakan nanti pejabat-pejabat ya ta, umara ini hafal Quran. Nah ini tujuan. Jadi sampean boleh bercita-cita, nah, itu cita-cita mau jadi apa, cita-cita sing dhuwur, jadi apa, tapi yang soleh, ya toh, jadi orang yang soleh, jadi pejabat, pejabat sing soleh, jadi apa, sing soleh, yang baik. Karena banyak orang pinter nek ra soleh, kalau enggak soleh itu banyak merugikan daripada manfaati. Madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya, ya enggak? Ya. Nah, kita di sini ada program dakwahnya juga. Ada program dakwahnya juga ini. Kalau pelajar, kalau ini dakwahnya yang paling baik ini adalah dengan prestasi. Nah, prestasinya jangan mau kalah sama yang lain. Sampean ini orang sing dakwah sing pasukan apa ki jenenge? Krem ya lah, pasukan krem ini. Pasukan krem. Ini supaya jangan kalah dengan yang lain-lain. Prestasinya ditingkatkan. Prestasinya bisa baik. Ya toh, misalnya bisa baik, apalan Quran bisa baik. Begitu juga akhlaknya dengan guru, dengan orang tua, dengan teman, dengan warga, dengan tetangga-tetangga, itu akhlaknya yang baik, ya, akhlaknya yang baik. Jadi santri itu yang baik. Orang biasanya orang Jawa ini gimana? Unggah-ungguhnya kalau liwat ya kula nuwun ya dah, menghormati yang lebih tua. Ini ajaran agama ini. Nah, maka kita tambah baik lagi. Nah, ini insyaallah ya toh, nanti kita akan mendengar wejangan-wejangan dari Habib kita. Kita dengarkan, jangan ngomong dewe-dewe itu yang di sana itu malah ngomong dewe. Jangan ngomong dewe sekarang ngomong dewe apa-apa, tapi nanti kalau Habib kita lagi berbicara jangan ngomong dewe, kita dengarkan betul-betul ya, kita dengarkan walaupun masih kecil-kecil ya, etok-etoknya jadi wong tua, jadi wong kecil-kecil aja ngomong dewe-dewe ya. Kita dengarkan nanti dengan cara resmian ini. Nah, ini masjidnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sholat duha bisa di sini, sholat apa jenenge? Sholat tahajud. Kita biasakan begitu. Nanti kalau nggak dibiasakan, nanti di pondok saja yang sudah ada ustadznya nggak biasa, nanti di rumah gimana? Nah, jamaahnya dijaga, sholat duhanya, tilawahnya semuanya. Ini masjid ya lah. Jadi kita walaupun pelajari senang dengan masjid ya enggak. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan laki-laki yang hatinya kumantil-mantil dengan masjid. Masjidnya sudah bagus, sudah jadi, maka insyaallah kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan dibuat lari-lari, gedebak-gedebuk, ngobrol, ngalor ngidur, enggak. Masjid ini kita hormati dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang betul adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebudayaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada beliau atas sambutan yang diberikan. Baiklah, kita masuk pada acara yang terakhir, Mau'izatul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Yahya bin Abdullah. Waktu dan tempat. Namun sebelumnya saya selaku MC, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon pamit undur diri. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. صلوا على النبي محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala ni'amin la astati'u laha hasra fama marrat alayya minal waqti wal lahzati illa wajaddadat indiyal busra. Alhamdulillah ala ni'matillahi allati la tuhsa wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du.
حضرة المختارمين جميع الأساتذة وجميع الجياهيات بالخصوص أستاذنا الأستاذ محمد ابن شيخ المخلصون وجميع آل بيته متعنا الله بطول حياتهم ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين وجميع الحاضرين وجميع الطلاب الذي سكن أنتم تسكنون في هذا المعهد المبارك أسأل الله يجعلكم إن شاء الله من المعلمين النافعين لكم ونافعين لأنفسكم والنافعين للناس أجمعين وبالخصوص لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam kitab Al-Yahya disebutkan untuk awal dari segala awal, kumulai langkah ini dengan penuh pujian pada Allahu Rabbi, Tuhan alam sekalian. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang pada seluruh makhluknya, jumlahnya tak terbilang. Dia maha sempurna, dia maha perkasa, menentukan kudrahnya, mewujudkan iradahnya. Dia maha kuasa, dia maha pencipta, mencipta kekasihnya dari sinar cahayanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita karunia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita rahmatnya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya. Dan alhamdulillah, insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita taufiknya. Semoga dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, kita selaku hamba yang tidak memiliki daya dan upaya mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, dengan walaupun dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil tanda wujud syukur seorang hamba kepada Al-Khaliqul Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita juga sebagai hamba memiliki panutan yang paling kita ikuti, perantara yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad, manusia yang dielu-elukan oleh Allah sejak dari zaman azali sampai sampai zaman yang akan datang. Panutan kita, perantara kita sampai kepada Allah, pembawa risalah, penentram hati, pelipur lara, dialah baginda Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan seluruh pecinta-pecintanya, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada pengikut dan pecintanya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah dari tadi ada sambutan dari Bapak Kiai kita tentang peresmian masjid. Al-Fakir tadi bicara-bicara dengan Gus masjid. Alhamdulillah, Masya Allah, Baitullah, rumahnya tidak ada rumah seindah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalamnya terdapat hidangan-hidangan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat makanan-makanan rohani yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah disebutkan bagaimana seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid, yang mana sab'atun di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, 7 golongan, yang dimana golongan tersebut akan mendapatkan payung langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh manusia dalam keadaan kebingungannya, di mana seluruh manusia dalam keadaan kegalauannya, di mana manusia dalam keadaan ketakutannya,
mereka tenang-tenang saja karena mendapatkan payung langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka tadi telah disebutkan oleh kiai kita, orang yang hatinya bergantung dengan masjid, yata'allaq bil masajid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, jadikan keluarga kami, dan jadikan diri kami daripada orang-orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Lihat, ada guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka semua hatinya telah bergantung dan telah benar-benar cinta dengan apa yang ada di dalam masjid dan masjidnya. Mereka duduk iktikaf di masjid, mereka mempelajari ilmu di masjid, mereka mempelajari strategi di masjid. Masjid digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan masjid dibiarkan kosong begitu saja. Seperti diceritakan guru kita semua, Al-Imam Al-Qutbul Akbar Syekh Abu Bakar bin Salim, yang diceritakan ada 4 Abu Bakar, ada 4 Abu Bakar, paku dari pakunya dunia mengamankan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Sakran. Yang kedua, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang ketiga, Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Abdullah Al-Attas. Dan ketiga-tiganya hidup dan wafat di negeri Yaman. Dan yang terakhir, dan alhamdulillah berada di negara kita ini, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Nah, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abu Bakar bin Salim, beliau adalah orang yang melazimi masjid. Beliau adalah orang yang cinta dengan masjid. Beliau adalah orang yang selalu ta'alluq dengan masjid 40 tahun. Bukan setahun, bukan 40 hari, bukan sehari, bukan 2 hari. 40 tahun beliau melazimi masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan diriwayatkan di dalam kitab Al-Fatawa lil Habib Abdurrahman, disebutkan di dalam kitab Al-Fatawa bagi yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman, bahwa beliau Syekh Abu Bakar bin Salim sebelum muadzin, sebelum waktu azan datang, beliau Syekh Abu Bakar bin Salim telah duduk di tempat majlis beliau di dalam masjid. Bahkan beliau yang mengumandangkan azan, beliau yang mengumandangkan iqamah, dan beliau yang menjadi imam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang diinginkan beliau, apa yang diharapkan beliau? Naungan payung langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung menginginkan janji dari Allah yang lewat lisannya baginda Nabi yang mulia Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan, mungkin antum semua sudah tahu hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuai dengan hadisnya Rasulullah, Allah menjanjikan, menjamin 3 golongan. Allah menjamin 3 golongan bagi orang-orang yang memiliki hati berta'alluq dengan masjid. Yang pertama, orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan apabila orang tersebut masih hidup, ruzika akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala in hayyan, apabila masih hidup. Allah akan menjanjikan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala apabila masih hidup. Wa in mata dakhalal jannah, dan apabila orang tersebut wafat, disebutkan di dalam hadis tersebut,
apabila orang tersebut wafat, maka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan langsung dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukankah kita ingin mendapatkan jaminan Allah? Bukankah kita ingin mendapatkan jaminan Allah? Lihat, para sahabat ingin berebut jaminan-jaminan Allah. Mereka berebut, mereka ingin mendapatkan jaminan Allah. Mereka iri dengan 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah yang mereka mendapatkan kabar gembira dengan surga. Tapi para sahabat ingin berebut mengamalkan daripada hadis-hadisnya Rasulullah, anjurannya baginda Nabi Muhammad. Nah, pada zaman sekarang ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang ingin merebut jaminannya Allah sehingga kita terselamatkan dan diselamatkan. Amin ya rabbal. Yang pertama, apabila masuk ke dalam rumah, fasallama, mengucapkan salam. Bagi orang yang selalu masuk rumahnya dia mengucapkan salam, maka orang tersebut akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pondok bukan masuk ke dalam rumah, tapi masuk ke dalam kamarnya. Alhamdulillah anak-anak pondok sini Masya Allah pada mengamalkan ini. Nah, masuk kamar, Assalamualaikum. Masuk kamar, keluar kamar, Assalamualaikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak sini semua mengamal ya. Ngamalkan enggak? Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Masuk, salam, keluar, salam, masuk lagi, salam lagi, keluar lagi, masuk lagi. Pokoknya keluar masuk Allahumma shalli ala Muhammad. Pasti akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah banyak bentuknya. Tapi mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, apabila seseorang keluar menuju masjid, akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kamar, keluar dari rumah, keluar dari mana saja, ia berkeinginan menuju masjidnya Allah, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jarak dekat maupun jauh tetap akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ini masjidnya dekat. Masjidnya tidak terlalu jauh dari kamar, kelihatan ini kamarnya. Wallah, Masya Allah, tinggal lari sampai. Ya, azan Allahu Akbar, langsung lari sampai. Apalagi ini Masya Allah, seperti yang diceritakan oleh Bapak Kiai tadi, ini anak-anak muda. Dan ini adalah anak-anak yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih cinta dengan kaum muda. Lihat siapa yang dibanggakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Orang-orang muda, anak-anak muda seperti antum-antum ini, Masya Allah, yang mereka mau meninggalkan kehidupan dunianya, yang mereka mau meninggalkan keasyikan dan kefanaan serta foya-foyaan dunianya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Niscaya insya Allah anak-anak seperti antum-antum semua ini pasti akan mendapatkan petunjuk yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan di depan malaikat-malaikatnya Allah. Karena apa? Karena sudah cinta dengan ilmu, cinta dengan ridhonya Allah, cinta dengan masjid, cinta dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, orang yang keluar fi sabilillah itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu. Ikhwani, bukankah jaminan-jaminan ini telah disampaikan oleh baginda Nabi melalui lisannya Rasulullah, melalui lisannya para ulama, melalui lisannya para asatid,
melalui lisannya para masyayikh, kita mendengarkan, kita renungkan, kita amalkan. Kita dengarkan, kita renungkan, kita amalkan. Ada yang mendengarkan langsung mengamalkan. Ada yang mendengarkan tidak mengamalkan. Semuanya baik sesuai dengan takdirnya Allah. Tapi ingat, satu hadisnya Rasulullah, tanda bahwa kita yang duduk di tempat ini bersama-sama yakin 1000%, karena la yantiku anil hawa in huwa illa, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada seseorang dari hambanya Allah, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuju satu kebaikan, di situ pasti ada ridhonya Allah dan kecintaan Allah kepada dirinya. Tanda bahwa kita insya Allah, mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan hambanya, maka niscaya Allah akan menggiring hambanya ke jalan kebaikan. Dan ini unsurnya kebaikan, sentralnya kebaikan, puncaknya dan asasnya kebaikan, Baitullah, masjidnya Allah. Lebih-lebih wallah alhamdulillah al-fakir dengar, Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, santri-santri sini yang belajar sekolah di SMP, yang SMK, yang belajar sekolahnya baik dari kelas 1 sampai kelas 3-nya, berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menghafalkan kalamullah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bagaimana dengan pahala-pahala yang didapatkan setiap membaca Al-Qur'annya? Setiap alif 1 pahala. Ada yang mengatakan setiap alif 10 pahala. Likulli harfin, setiap 1 huruf mengangkatkan derajatnya. Bagaimana dengan menghafal? Menghafalnya di dalam masjid, di dalam Baitullah. Ada satu orang mendengarkan hadis tentang jaminan bagi orang-orang yang keluar menuju masjid akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut langsung ingat dengan hutangnya, karena sudah 3 bulan tidak bayar sepeda motornya. Otomatis zaman itu masih zaman apa yang namanya yang nagih-nagih hutang itu. Apa bahasanya? Debt collector. Zaman apa? Debt collector. Sekarang sudah tidak terlalu seperti dulu. Kalau dahulu debt collector datang, itu tidak bayar sampai 5 bulan, sepeda motornya diambil. Maka orang ini ingat dengan hadisnya Rasulullah. Bagi siapa yang hatinya bergantung dengan masjid, maka Allah akan memberikan jaminan. Apabila dia masih hidup akan diberikan rezeki. Dia mengatakan, ya Allah, saya masih hidup dan saya banyak hutang ya Rabb. Maka mulai sekarang subuh berangkat ke masjid sambil menyembunyikan sepeda motornya. Niatnya untuk apa? Bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan apa isi masjid, hidangan masjid, tapi untuk berlindung dari debt collector. Subuh berangkat, isya pulang. Setiap jatuh tanggalnya kurang 3 hari itu dia sudah iktikaf di masjid. 10 hari baru pulang. Pokoknya berangkat qobla subuh.
iktikaf bersama dengan sepeda motornya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, debt collector bingung. Tiap kesana nggak ada orangnya, tiap kesana nggak ada orangnya. Yang ditemui cuman siapa? Keluarganya, istrinya. Otomatis nggak bisa ditarik, nggak bisa diminta kreditnya. Kemana orang ini? Kalau nggak tahu. Ternyata dia sembunyi di dalam masjid. Niat iktikafnya ke masjid untuk apa? Mencari. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Pada suatu hari dia bertemu, berpas-pasan dengan debt collector itu. Dia sudah bingung. Berpas-pasannya karena debt collector tahu dan diberitahu oleh si fulan bin fulan ada di masjid. Subhanallah. Berangkat ini debt collector. Dia sholat duhur berjamaah, sampingnya debt collector. Kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Allahu Akbar. Yang sebelahnya debt collector dikeraskan lagi. Allahu Akbar. Kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Ini orang sudah di situ masjidnya alhamdulillah ada AC-nya, tapi berkeringat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya dia agak tenang, wiritan. Biasanya, subhanallah dia langsung pura-pura sakit perut. Alafu, dipegang sama debt collector. Ta'al ya Syekh, jelas, duduk. Wirid dulu. Terpaksa dia wirid. Dia sudah mukanya merah. Turun dari masjid, digandeng sama debt collector. Karena debt collector gak kepingin lepas lagi manusia ini gitu. Kalau udah digandeng lepas hilang. Mungkin pindah masjid lagi sulit nyarinya. Karena tempat perlindungannya adalah Baitullah. Khalas. Duduk dia dengan debt collector. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kalam. Dia pertama kali mengucap maaf, karena memang rezeki lagi sulit. Dia mengucapkan di depan debt collector ini, maaf rezeki memang sulit, begini. Dia cerita dengan alasan-alasannya. Debt collector hanya mendengarkan. Setelah orang itu selesai apa yang dikatakan debt collector, setiap bulan ketika saya mendengar engkau selalu hadir ke masjid, hati saya ini terketuk untuk nutupi hutangmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati saya selalu terketuk untuk nutupi cicilanmu. Jadi kamu nggak perlu takut dengan saya. Saya datang ke sini mau silaturahmi sama kamu, mau cium tangan sama kamu. Alhamdulillah berkahnya kamu hadir ke dalam masjid setiap bulan. Saya kok sekarang tertarik ingin ikut dengan dirimu masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu. Lemes orang itu langsung sambil mengucapkan alhamdulillah. Ternyata memang benar jaminan dari Allah Subhanahu. Jadi kalau punya hutang tidak bisa diteruskan. Jangan jadikan tempat sembunyi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu semua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad. Dan ini termasuk min khasaisil ummah Muhammadiyah. Termasuk keistimewaannya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak ada daripada umat nabi-nabi yang lainnya. Tidak ada. Walhamdulillah, Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kembali lagi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita membaca Al-Quran. Yang saya lihat, Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Pesantren, ada pondoknya, terus kemudian ada masjidnya. Di situ anak-anak pada membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Masjid hidup. Masjid memiliki ruh sendiri. Sampai ada anak-anak yang tidur di dalam masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan hanya tidur biasa, bahkan sampai bahasanya yang halus ngiler itu apa?
Ngeces karo ngiler ki podo. Ini menunjukkan bahwa benar-benar hidup. Kalau tidak ada yang ngiler itu berarti nggak hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lihat sendiri wa zaman nahna hadzal fil ma'had. Ana syuftu nahna sufna al-aulad yargudun fil masjid ma'ahumul kitab. Mereka dengan membawa kitabnya masing-masing sampai tertidur. Yang membaca Al-Qur'an sambil ngantuk-ngantuk sampai tertidur. Allahumma shalli ala Muhammad. Wirid sampai imamnya qomat sudah sholat dia masih tetap karena ikut tertidur gitu loh. Karena khusyuknya gitu loh maksudnya. Anda lihat ente syuful, ente khusyuk, terlalu khusyuk ente. Membaca la ilaha illallah tidak selesai-selesai. Rupanya dia membaca la ilaha illallah sampai tertidur. Sampai tertidur. Imam assalamualaikum warahmatullahi Abu Yal Habib Hasan sudah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Dia masih la ilaha la ilaha. Kau mau bangunkan. Kita sudah riyadhah jam 6 dia masih la ilaha illallah. Rupanya masya Allah Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmatnya di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala berbeda kalau di kamar. Ente baru la ilaha illallah sudah bau nasi, bau sambel, apalagi sambelnya sambel terasi. Sudah hilang sudah la ilaha illallahnya. Tapi kalau sudah di masjid ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah masjidnya Allah. Yang mana dalam pembangunannya dipenuhi dengan keikhlasan, dalam mengisinya dipenuhi dengan keikhlasan, yang jadi imam juga ikhlas, yang adzan juga ikhlas. Sampai-sampai masjid-masjid yang di kampung itu saking ikhlasnya kosong. Sing adzan, sing qomat, yang imam orang itu saking ikhlasnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nahna minal mukhlisin, kita orang daripada orang yang ikhlas. Setelah mengeluarkan lupa tentang apa yang sudah dikeluarkan, sudah diinfakkan. Hadza minal mukhlisin katsir hadza. Walhamdulillah bangun masjid dengan bangunannya yang megah. Iki minal mukhlisin semua yang bangun. Tidak mau perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya hilang. Sakwonge. Kalau di sini tidak, bangun diisi. Bangun diisi, dan inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala serta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun isi. Bukan ikhlas begitu saja. Saya ikhlas. Sangono ikhlas-ikhlasisan. Akhirnya kosong. Wa hadza ga wa yaga fi katsir al-autan. Walhamdulillah insyaallah di sini makmur. Man ammara masjidan, barang siapa yang memakmurkan masjid. Ada beberapa manfaat bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Satu, hatinya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehidupannya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kematiannya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dimakmurkan? Di dalam kubur kita sendirian. Tapi bagi orang-orang yang memakmurkan masjid, nanti di dalam kubur akan ditemani oleh para malaikat, ditemani oleh amal-amal yang baik, ditemani oleh Al-Quran yang bersamanya. Yang keempat, nanti di yaumil qiyamah akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diberikan kendaraan dari masjid yang ia naiki, yang ia makmurkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan alhamdulillah anak-anak ini tergolong daripada anak-anak yang memakmurkan masjid. Qulubuhum yata'alluquna bil masjid. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Wa hadhi kullu barakatil habibil karim sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke Madinah. Mungkin antum semua sudah tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Membangun masjid. Membangun masjid. Masjidun Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah dalam waktu beberapa hari. Ada yang mengatakan belasan hari. Nah, bangunan masjid ini dimakmurkan oleh para sahabat. Bangunan masjid ini dimakmurkan oleh orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi yang mulia. Bagaimana tidak?
Orang yang dekat dengan Rasulullah ingin berdekatan selalu dengan Rasulullah, ingin selalu berdampingan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang selalu berada di dalam masjid, karena memang rumahnya Rasulullah berdekatan dengan masjid. Andai kata rumahnya Rasulullah SAW berjauhan dengan masjid pun, Rasulullah akan selalu berada di dalam masjid. Karena rumah yang paling indah di dunia adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak ini semua qulubuhum yata'allaquna bil masajid. Ta'limnya di dalam masjid. Mereka semua mendapatkan karunia keindahan daripada keindahannya masjid. Fahimtum? Fahimtum? Naam. Walhamdulillah ikhwani wa aulad alladzina ta'allamu fi hadzal ma'had. Dalam bentuk masjid ini disebut tempat untuk sujud. Tempat untuk sujud. Salah satu cucunya Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau selalu sujud di masjid di waktu-waktu fardunya. Di waktu-waktu sunnah beliau sholat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam satu malam tidak lepas dari 1000 rakaat. Insyaallah kita mampu kalau mau. Insyaallah kita mampu kalau mau. Tapi karena kita nggak ada kemauan atau belum ada kemauan, maka belum mampu. Sayyidina Ali Zainal Abidin disebut As-Sajjad. Beliau sholat malam 1000 rakaat dan membawa sum'atul masjid, membawa akhlaknya masjid, membawa kriteria masjid di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam ucapannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala selalu ada di hadapannya. Ada Imam Ali Zainal Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sum'ahnya masjid dibawa oleh beliau. Pernah beliau sedang dalam keadaan sholat di musolanya, dan musolanya terbakar. Maka para sahabat, para tabi'in, tabi'in pada jerit-jerit, "Ya Ali, musolamu terbakar. Wahai Ali, musolamu terbakar." Sedang beliau dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak keluar dari musolanya untuk lari. Beliau tidak keluar dari musolanya untuk menyelamatkan diri. Beliau tidak keluar dari musolanya untuk berlindung dari kebakaran itu. Beliau tetap di musola beliau sampai habis, kecuali tinggal tempat beliau sujud tidak terbakar. Allahumma shalli ala Muhammad. Tempat beliau menghadap Allah tidak terbakar. Tempat beliau menundukkan kepala ke hadapan Allah tidak terbakar. Itu semua karena keikhlasan beliau dan keyakinan beliau bahwa Allah yang maha menyelamatkan. Diceritakan pula bagaimana seseorang diselamatkan dari seluruh musibah-musibahnya Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan mereka terhadap masjidnya Allah Subhanahu wa taala bahwa milik Allah. Masjidnya milik, bukan mengatakan masjidnya milik saya, tapi masjidnya milik Allah. Mungkin dari ashabna
pernah mendengar cerita tsunami Aceh? Pernah mendengar cerita tsunami Aceh? Mungkin dari ashabna pernah mendengar cerita itu, dan dari ashabna juga mungkin ada yang pernah ke sana di kala itu dan di waktu itu. Dan mungkin kita semua tahu ada satu masjid yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tsunami-nya. Banyak daripada orang-orang itu berlindung di masjidnya Allah. Banyak. Ada satu kejadian aneh dari sahib kita yang di sana. Ketika tsunami datang, semua pada jerit, semua pada nangis, semua pada meraung-raung, pada berlarian kemana-mana, hiruk pikuk, termasuk sahibna juga, salah satu teman kita yang tinggal di Aceh, dia juga ikut lari bersama dengan anak istrinya. Dia kebingungan mau kemana. Dari masjid terdengar suara azan. Dari masjid terdengar suara azan. Hayya 'alas shalah. Orang tersebut bersama dengan keluarganya. Allah memanggil kita. Ayo kita sholat. Masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid sudah banyak orang. Dia sholat bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang ada dalam masjid itu. Sampai selesai sholat dia melihat air menggenang di bawah masjid. Di bawah, bukan di dalam masjid, tapi di bawah. Tidak sampai masuk ke dalam masjid. Illa galila, kecuali sedikit. Dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah menyelamatkan hamba-hamba yang memiliki keyakinan untuk selalu berpegangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk rumahnya Allah, maka Allah akan mengamankan dari musibah-musibahnya. Barang siapa yang masuk rumahnya Allah, maka Allah akan menghindarkan dari bala dan musibahnya. Barang siapa yang masuk dalam rumahnya Allah, maka Allah akan memberikan keberkahannya. Barang siapa yang masuk, dan barang siapa, banyak sekali keberkahan masjid yang didapatkan. Tapi tetap kita dalam memasuki masjid harus punya adab wal akhlak, memiliki adab wal. Bagaimana tidak? Lihat mereka orang-orang lain daripada agama kita. Ketika mereka mau masuk ke dalam gereja mereka, dari jauh mereka sudah menata jalannya. Saya pernah melihat Yaumul Ahad di hari Minggu di kota Sulu, satu rombongan parkir mau masuk ke gereja, turun pelan-pelan, kemudian jalan pelan-pelan, seakan-akan menata. Mau kemana Pak? Mau ke gereja? Ke gereja jalan biasa. Tunggu Pak, ini haula, ini rumahnya Tuhan kita. Rumah kita menyembah, menghormati rumah Tuhan mereka. Walhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak sini termasuk daripada menghormati daripada rumahnya Allah. Ada yang buat lari-larian, ada yang dibuat untuk macam-macam, hanya untuk numpang kencing. Baitullah, syufa, sering anak kadang kalau dalam perjalanan naik mobil apa-apa, kita maaf, kita mau buang air kecil, mending kita mampir di pom bensin, jangan sampai di musola. Kalau untuk mau buang kayak gini tok, ndak ikut sholat. Padahal Rasulullah mengajarkan masuk masjid, sholat tahiyatul, tanda salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adab, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Adab wal akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala selama kita di rumahnya Allah. Pakai doa ketika masuk masjid, dengan kaki kanan kita doa Allahumma abwaba. Ketika kita keluar kaki kiri kita juga berdoa. Masuk masjid, setelah kita masuk masjid kita niat nawaitul. Kemudian kalau bisa kita sholat tahiyatul masjid.
Para aslafuna mengajarkan kalau kamu tidak sempat sholat, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tanda bahwa kita mengagungkan akan keberadaan masjidnya Allah, rumahnya Allah. Bukan hanya seperti rumah-rumah biasa. Adab wal akhlak kita pakai, sopan santun kita pakai. Ini kita mau masuk rumahnya siapa? Sebagaimana Sayyidina Ali, sebagaimana disebutkan oleh di dalam hadisnya Sayyidina Ali bin Ali Zainal Abidin, beliau ketika mau masuk masjid kakinya gemetar, takut. Ya Ali, kenapa engkau gemetar? Saya mau masuk rumahnya siapa? Saya mau masuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya takut ketika saya su'ul adab, di mana Allah telah memberikan hidangan-hidangan yang banyak daripada karunia-karunia nikmat, saya su'ul adab di dalam rumahnya. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh para santri yang tinggal di tempat ini mudah-mudahan tergolong daripada orang-orang yang dapat memakmurkan masjidnya Allah, tergolong daripada anak-anak yang dapat memuliakan karunia Allah dan mendapati kecintaan Allah dan mendapati semua apa yang diinginkan daripada keinginan dunia maupun keinginan akhirat karena Allah dan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk Al-Faqir pribadi, untuk Al-Faqir pribadi dan untuk Al-Faqir pribadi serta untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, dan khususnya untuk santri-santri kita ini. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa, dengan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا ومن معنا وما معنا من العلماء العاملين صالحين مخلصين محبين بك محبين بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الفاقهين في الدين المصلحين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا ممن يستحق بشفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. واجعلنا يا الله واعتنا يا الله من العلم النافع من العلم النافع ومن العلم النافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا وجسما صحة والعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البيت معمورا بالعبادة معمورا بالطاعة معمورا بالعلم معمورا بما عمرت في جميع المساجدك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحرمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا يا الله من المحبين والعاشقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. واجعلنا من اللاحقين واللقاء إلى حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بحرمة ربنا هب لنا ولأزواجنا ولذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Dari Al-Faqir Hamid bin Abdullah bin Yahya
Apabila ada ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak layak, Al-Faqir minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم ببركة النور شفيعنا ببركة النور شفيعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم ليلة صفاء قد صفت معنا ليلة صفاء قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم طابت بذكره مشاربنا طابت بذكره مشاربنا وكم من الله علينا وكم من الله علينا
مقاصدنا الله قدم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم ببركة النور شفيعنا وببركة النور شفيعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا قدم الله مقاصد قدم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل كيف حالي يا إلهي ليس لي الخير الأمل سوء عملي كثير
قليل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل كيف حالي يا إلهي ليس لي الخير الأمل سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل حسبي ربي جل الله ما في